kembali berkumpul ya untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Kita sama-sama belajar ya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang lalu. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan tema yang kemarin ya. Hanya kalau yang kemarin itu Bapak Ibu Saudara kita fokuskan pembahasan itu kepada firman Tuhan-Nya ya. Sekarang kita mau lanjutkan pembahasan kita dari sisi pemberitaan firman-Nya ya. Nah, sebelumnya kita baca dulu satu ayat firman Tuhan. Oke, saya belum buka. Tunggu sebentar ya, saya buka dulu Alkitabnya. Saya belum buka. Ya. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Ya, baik. Kita baca dulu ayat firman Tuhan ya. Saudara ya. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12 ya. 1 sampai dengan 12. Ini sebenarnya kemarin kita sudah pernah baca ya. Hanya kita baca ulang lagi untuk kita bisa lebih menangkap apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan untuk tema yang akan kita bahas pada malam ini. Baik, saya bacakan saja untuk kita ya, Bapak ya, Bapak Ibu Saudara ya, silakan nanti kita semua perhatikan di slide yang ada, yang saya bagikan ya, yang saya share di layar kita. Ya, firman Tuhan berkata, kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Ayat 3. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Ayat 5. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Ayat 7, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami di dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Ayat 9, sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Ayat 11 dan 12, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Ya, baik. Ini firman Tuhan yang menjadi pada malam hari ini, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan bersama-sama
memfokuskan perhatian kita kepada materi yang akan kita bahas ya pada malam hari ini, firman Tuhan dan pemberitaan firman ya, firman Tuhan dan pemberitaan firman ya bagian yang kedua. Nah, dalam pembahasan yang kedua ini seperti saya bilang tadi, kita akan memfokuskan pembahasan kita itu kepada pemberitaan firman-Nya seperti itu ya. Nah, baik. Kalau kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teks firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua yang kita baca tadi, ya, di sini ada penemuan arkeologis yang dapat ditemukan oleh para arkeolog, ya, yang menemukan ada sejumlah naskah kuno yang mencatat atau yang menuliskan tentang 1 Tesalonika pasal yang kedua ini, gitu ya. Ada beberapa itu yang diberi tanda dengan kodeks papirus atau kodeks, gitu ya. Nah, itu adalah kodenya, ya, kode-kodenya. Nah, seperti misalnya papirus 46, ya, diperkirakan itu ditulis, ya, merupakan salinan dari 1 Tesalonika pasal yang kedua ini yang ditulis sekitar 200 Masehi, ya. Nah, yang masih tersisa dari papirus 46 itu hanya ayat 1 sampai dengan 3 saja. Kemudian ada papirus 65, ya, namanya papirus 65. Itu diperkirakan disalin ulang, ya, ditulis pada abad ketiga Masehi, ya. Lalu kemudian ada yang namanya Kodeks Vatikanus, ya. Nah, Kodeks Vatikanus ini itu ditulis pada tahun 325 sampai dengan 350, ya. Ada Kodeks Sinaiticus dari tahun 330 sampai dengan 360 dan seterusnya, ya. Nah, kalau kita lihat penemuan arkeologis ini menunjukkan bahwa surat 1 Tesalonika itu merupakan surat kanonik, ya, atau surat yang diterima dengan resmi oleh gereja sebagai bagian dari Alkitab Perjanjian Baru, gitu ya. Nah, jadi ini bukan bukan satu kitab yang baru ditulis belakangan ini, bukan, tetapi itu umurnya sudah sangat panjang sekali, ya. Salinan dari surat 1 Tesalonika pasal yang kedua ini, ya, menunjukkan bahwa itu sudah sangat kuno sekali, ya, sudah sangat lama sekali surat ini ditulis. Nah, kemarin minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa surat 1 Tesalonika ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 51 atau 52 Masehi, ya. Itu kurang lebih sekitar 29 sampai dengan 19, ya, 19 atau 20 tahun sesudah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, kebangkitannya, dan kemudian kenaikannya ke sorga. Artinya jarak waktu antara penulisan surat 1 Tesalonika dengan Tuhan Yesus tidak terlalu jauh, ya, hanya sekitar puluhan tahun saja, 19-20 tahunan begitulah, ya, kurang lebih. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita mau bersama-sama lihat dulu dari sisi definisi istilah, ya, pemberitaan firman. Nah, yang dimasukkan dengan pemberitaan firman Tuhan di sini adalah pemberitaan Injil Kristen dengan perkataan. Artinya karena pemberitaan itu ada dua, Bapak Ibu Saudara, ya. Ada dua, yaitu pemberitaan melalui hidup, ya, melalui kesaksian hidup, itu juga bisa dikategorikan sebagai pemberitaan Kristen, ya. Tapi yang kedua itu adalah pemberitaan melalui perkataan. Nah, kalau dalam perkataan ini bisa melalui pemberitaan Injil langsung, misalnya, ya, menginjili orang yang belum percaya, yang belum mengenal Tuhan, ya, kita sampaikan Injil Kristus kepada orang itu supaya dapat memberitahukan kebenaran kepadanya, kemudian membimbing dia untuk kemudian menjadi percaya kepada Tuhan, gitu ya. Nah, tapi pemberitaan Injil dengan perkataan juga itu juga bisa dimasukkan sebagai pengajaran, ya, dalam bentuk pengajaran seperti PA kita pada malam hari ini atau khotbah misalnya dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan atau melalui cara-cara yang lainnya, ya, melalui artinya pemberitaan Injil itu dilakukan dengan cara percakapan, ya, ada satu percakapan yang disampaikan kepada audiens atau kepada orang yang mendengarkan seperti itu. Nah, sehingga
yang kita mau fokuskan pembahasan hari ini jelas ya, yaitu bicara tentang pemberitaan Injil Kristen dengan perkataan. Ya, bukan bicara masalah kesaksian hidup ya, atau cara hidup kita sebagai orang Kristen, bukan itu ya. Nah, pemberitaan ini biasanya diikuti dengan pengajaran mengenai pokok-pokok iman atau pengakuan Kristen ya. Jadi di sini kita mengajar atau memberitahukan kepada orang lain ya tentang Injil atau pokok-pokok dari iman kita sebagai orang Kristen, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang pemberita firman, pemberitaan firman tentu itu berarti ada yang menjadi pemberitanya gitu ya. Nah, siapa yang dimaksudkan dengan pemberita firman itu, yang menyampaikan pemberitaan firman itu? Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam surat 1 Tesalonika ya, Paulus sering juga menggunakan istilah kata kami. Nah, kata kami itu berarti menunjuk kepada lebih dari satu orang ya. Nah, apa yang dimaksudkan oleh Paulus dengan menggunakan kata kami atau kamu dalam bagian itu, dalam surat 1 Tesalonika ya. Yang pertama, kata ganti orang ini menunjuk kepada diri Paulus sendiri sebagai rasul ya, yang dipanggil dan dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi pemberita Injil ya, menyampaikan kabar baik itu, untuk mengajar jemaat dan juga untuk membangun kehidupan iman orang percaya. Nah, tapi juga menunjuk kepada semua orang yang ada di dalam tim pelayanannya ya. Semua orang yang ada di dalam tim pelayanannya, yaitu kalau kita baca dalam 1 Tesalonika 1 ayat 1 ya, dalam pengantar dari surat 1 Tesalonika itu Paulus menyinggung nama Silwanus dan Timotius begitu ya. Nah, artinya ketika Paulus bicara kepada jemaat Tesalonika ya, menunjuk kepada dengan menggunakan kata kami, itu menunjuk kepada dirinya sendiri, tapi juga menunjuk kepada teman-teman sepelayanannya ya, yang juga bersama-sama dengan Paulus ya, menjalankan tugas panggilan Tuhan untuk memberitakan firman ya, memberitakan Injil Kristus. Nah, tapi juga lebih luas lagi bahwa tentu Paulus tidak hanya membatasi itu hanya di antara mereka yang menjadi tim di dalam pelayanan, tetapi tentu juga bahwa pemberitaan firman itu juga ya, yang dimaksudkan dengan pemberita firman Tuhan, pemberita firman itu juga adalah menunjuk kepada semua jemaat Tesalonika. Nah, ini diangkat oleh Rasul Paulus di dalam Tesalonika 1 ayat 8 sampai dengan 10 yang menunjukkan bagaimana jemaat itu giat di dalam kesaksian hidup mereka ya, melalui perbuatan mereka menyaksikan kesaksian iman yang baik, tetapi juga dengan perkataan ya. Kalau kita baca dalam ayat-ayat itu menunjuk kepada adanya satu upaya dari jemaat Tesalonika untuk memperkatakan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya ya. Nah, sehingga pemberitaan mereka itu baik melalui kesaksian hidup mereka maupun melalui pemberitaan yang mereka lakukan itu menjadi satu kesaksian yang akhirnya menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di Makedonia ya. Paulus katakan itu menggunakan istilah Makedonia ya. Akaya itu adalah menunjuk kepada daerah Yunani di bagian selatan ya, itu menunjuk kepada Athena ya, Athena dan Korintus dan sebagainya. Nah, kemudian juga sampai ke Yerusalem ya, kepada semua jemaat yang ada. Nah, artinya di sini bahwa yang menjadi penekanan Paulus ya, yang disebut sebagai pemberita firman itu tidak hanya dalam konteks kita sekarang ini adalah hamba-hamba Tuhan atau majelis gereja, tetapi seluruh jemaat ya, kita semua sebagai jemaat Tuhan ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu dipanggil untuk menjadi pemberita Injil, menjadi pemberita firman ya, dalam keseharian kita, dalam hidup kita, untuk menjadi pemberita-pemberita firman ya, supaya firman Tuhan itu boleh diberitakan, Injil Kristus boleh diperdengarkan kepada baik pada sesama di antara kita ya yang sudah percaya, saling meneguhkan ya, menguatkan, mengajar satu dengan yang lainnya, maupun juga terlebih kepada orang-orang yang ada di luar gereja yang belum percaya ya, yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka juga membutuhkan Injil, kabar baik itu, karena mereka juga membutuhkan kasih karunia Allah, keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Nah, seperti itu. Baik.
Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat inti berita dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan 12, maka surat 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12 dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama yaitu motif Paulus untuk memberitakan Injil, ya. Motivasi dari Paulus dalam memberitakan Injil atau firman kepada jemaat di Tesalonika. Nah, di situ Paulus ya mengungkapkan dengan jelas, ya, mengungkapkan dengan begitu jelas apa yang menjadi motivasinya, tujuannya di dalam memberitakan firman, ya, memberitakan Injil kepada jemaat di Tesalonika. Dan kemudian dari ayat 7 sampai dengan 12, di situ Rasul Paulus ya berbicara tentang pelayanannya, apa yang dia kerjakan, yang dia lakukan di tengah-tengah jemaat itu. Bagaimana dia melayani mereka, ya, dengan cara apa dia juga mencukupi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya dan tim yang bersama-sama melayani dengan dia, ya. Nah, di situ Paulus singgung dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, tapi kita akan lebih banyak berbicara tentang motif, ya, ayat 1 sampai dengan 6. Kita lebih banyak fokuskan ke area itu saja pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang motif pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus, ya. Kita lihat dulu latar belakang dari ayat 1 sampai dengan 6 ini, ya. Nah, di dalam yang melatar belakangi Paulus di dalam menuliskan bagian ini kepada jemaat di Roma, yaitu Paulus sedang mempertahankan kelakuannya dalam tanda kutip hidupnya dan pelayanannya ketika dia ada di tengah-tengah jemaat di Tesalonika. Kenapa Paulus penting untuk mengangkat hal ini atau menunjukkan dirinya, ya, menunjukkan pelayanannya, pekerjaannya kepada jemaat di Tesalonika? Karena ternyata Paulus pada waktu itu mengalami satu pertentangan, ya, pertentangan di dalam jemaat, ya, yang ada di Tesalonika dan juga dari luar jemaat yang ada di Tesalonika, khususnya dari orang-orang yang berlatar belakang Yahudi, ya, yang memfitnah Paulus dengan berbagai macam perkataan yang menuduh Paulus, ya, tidak tulus di dalam memberitakan Injil kepada jemaat itu, ya, sehingga untuk meresponi apa yang disampaikan atau yang difitnahkan oleh musuh-musuhnya kepada Paulus, maka Paulus memandang perlu untuk menyampaikan alasannya dan menunjukkan motivasinya, tujuan-tujuan hidupnya di dalam melayani jemaat yang ada di Tesalonika. Maka kalau kita perhatikan, ya, dari ayat 1 sampai dengan ayat 12 itu begitu kental sekali pembelaan-pembelaan yang dilakukan oleh Paulus terhadap dirinya dan terhadap tim yang melayani bersama-sama dengan dia, ya, untuk menjawab apa yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak senang terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, dalam hal ini Paulus bukan sedang membela diri, bukan, tetapi untuk menunjukkan fakta yang sebenarnya, untuk mematahkan fitnah, perkataan yang tidak benar yang disampaikan oleh orang-orang yang ada di Tesalonika, baik yang ada di dalam jemaat maupun yang ada di luar jemaat terhadap dirinya, ya, dan juga terhadap pelayanan yang dia lakukan di tengah-tengah jemaat Tesalonika pada masa itu. Nah, ini latar belakangnya. Kemudian kita masuk yuk dalam pembahasan melihat apa sih sebenarnya yang menjadi motivasi Paulus, ya? Motif Paulus di dalam memberitakan Injil, ya. Apa yang menggerakkan Paulus sehingga dia begitu terbeban sekali untuk memberitakan Injil ke Tesalonika. Memang kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17, ya, di situ memang ada satu peristiwa yang menunjuk kepada di mana Rasul Paulus itu mendapatkan satu penglihatan bahwa ada orang dari Makedonia di seberang lautan di Eropa yang sedang melambaikan tangan dan berteriak kepada Paulus, "Datanglah kepada kami, kunjungilah kami," gitu ya. "Selamatkanlah kami." Itu adalah penglihatan yang dilihat oleh Rasul Paulus yang diceritakan oleh Lukas, ya, yang menulis Kisah Para Rasul, yang kemudian di situ akhirnya menunjukkan alasan, ya, yang menggerakkan Paulus untuk kemudian pergi ke Tesalonika dan memberitakan Injil di sana. Tapi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan,
dari perkataan-perkataan yang diucapkan Paulus di dalam 12 ayat dalam pasal yang kedua ini, ya, menunjukkan kepada kita adanya ada beberapa motivasi atau prinsip dasar yang perlu kita tunjukkan, ya, kita nyatakan di dalam hidup dan pelayanan kita sebagai seorang pemberita. Karena tadi dibilang bukan hanya hamba Tuhan atau majelis, tetapi semua kita, ya, semua kita dipanggil untuk menjadi pemberita firman, ya, memberitakan Injil Tuhan. Nah, karena itu kita perlu memiliki satu motivasi dasar yang jelas di dalam diri kita, supaya kita dapat menjadi pemberita firman yang efektif, menjadi pemberita firman yang benar, sehingga kemudian berita yang kita sampaikan itu dapat memberkati, ya, melawat orang yang mendengarkan firman yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, menarik bahwa di dalam ayat-ayat itu, ya, Paulus menggunakan kata paresia sameta, ya, menggunakan kata menunjuk kepada kata keberanian, ya, untuk menunjukkan motif yang pertama, ya, motif yang pertama di dalam dia memberitakan Injil kepada jemaat di Tesalonika. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata keberanian itu sendiri, ya, itu menunjuk kepada, ya, berbicara dengan bebas, ya, terbuka, tanpa rasa takut atau mengekspresikan diri dengan bebas. Nah, artinya di sini bahwa ketika Paulus digerakkan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada jemaat yang ada di Tesalonika, dia melakukan itu, ya, dengan satu keteguhan hati, ya, dengan hati yang teguh, hati yang mantap. Walaupun sebenarnya ketika dia datang ke Tesalonika dan melayani di sana, dia mengalami tantangan yang tidak mudah. Dia mengalami tantangan cukup berat dari orang-orang latar belakang Yahudi yang tidak suka dengan pelayanan Paulus, yang seolah-olah sedang membawa orang-orang non-Yahudi masuk ke dalam agama Yahudi. Itu konsep dari orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Tapi dalam situasi seperti itu, Paulus tidak menjadi gentar, ya, dia tidak menjadi kecut hati dengan adanya tantangan yang berat yang terjadi, ya, yang dihadapi di dalam pemberitaan Injil yang dia lakukan pada waktu itu. Walaupun tidak mudah, ya, Paulus harus disembunyikan, ya, disembunyikan dari orang-orang Tesalonika yang mau menangkap dia dan memasukkannya ke dalam penjara, gitu ya. Dan kemudian dia harus keluar secara sembunyi-sembunyi dari kota itu untuk dapat membebaskan diri dari orang-orang yang bermaksud untuk mencelakakan dia, yang membunuh dia. Nah, tapi Paulus katakan bahwa kami tidak gentar, kami tidak takut, kami dengan berani memberitakan Injil kepada kamu, memberitakan kabar baik itu, memberitakan firman kepada kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya, keberanian Paulus itu datang dari mana? Nah, ini dia penekanannya di dalam kalimat selanjutnya, ya. En to theo hemon, ya. Itu menunjuk kepada apa? Kata dan dalam, ya, kami beroleh keberanian dalam Allah kita, ya, dalam Allah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menunjuk kepada sumber daripada keberanian itu. Artinya bahwa keberanian itu tidak bersumber dari diri Paulus sendiri. Karena kalau bersumber dari diri Paulus, maka Paulus akan menjadi kecut, pasti akan menjadi takut, gitu ya. Dia akan gentar dan bisa jadi dia tidak akan melanjutkan pemberitaan firman kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Tapi karena keberanian itu, keteguhan hati itu datangnya dari Tuhan, ya. Artinya Paulus di sini sedang menunjuk kepada pemanggilan Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidupnya untuk menjadi rasul, menjadi hamba Tuhan, untuk melayani orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ya, yang berasal dari golongan bangsa non-Yahudi. Maka sekalipun Paulus mengalami tantangan yang berat, ya, dari orang-orang yang tidak suka kepada pelayanannya, itu tidak mempengaruhi hatinya, ya, tidak menggoyahkan dia dalam pelayanan, dalam mengerjakan pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan. Karena dia tahu
bahwa sumber kekuatannya itu adalah dari Tuhan yang memberikan keberanian kepadanya, yang meneguhkan dia, ya, yang memampukan dia untuk dapat memberitakan Injil itu. Nah, maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dari bagian ini kita menemukan motif yang pertama yang juga perlu kita tanamkan di dalam diri kita supaya kita dapat menjadi pemberita firman. Yang pertama itu apa? Kita perlu menyampaikan firman Tuhan itu dengan bebas, ya, dengan terbuka, tanpa rasa takut, ya. Karena apa? Karena pemberitaan itu adalah dari Tuhan. Yang kita beritakan itu adalah firman Tuhan. Maka di dalam penginjilan yang kita lakukan atau di dalam kita mengajar orang lain, Bapak Ibu Saudara, dikatakan jangan menjadi tawar hati karena tantangan yang terjadi di dalam pelayanan yang kita lakukan, di dalam pemberitaan yang kita lakukan. Memang ada penderitaan, tidak dapat dihindari, ada tantangan. Itu sesuatu hal yang pasti akan terjadi di dalam pemberitaan Injil yang kita lakukan. Ya, apalagi kalau kita berhadapan dengan orang yang tidak percaya, gitu ya, yang begitu keras hatinya, dengan dengan iman kepercayaan yang lama yang begitu melekat kepada dirinya. Ya, memang tidak mudah, akan mengalami tantangan yang tidak mudah. Tetapi sebagai pelayan Tuhan, sebagai pemberita firman yang dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, mari kita tetap dengan berani, ya, memperkatakan firman itu kepada orang lain, ya, menyampaikan berita baik itu kepada orang lain, ya, menyampaikan Injil keselamatan itu kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Seperti Paulus, ya, walaupun ada tantangan, jangankan Paulus, Tuhan Yesus sendiri juga mengalami tantangan dari orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi yang tidak suka terhadap pelayanannya, ya kan? Tuhan Yesus sendiri juga mengalami itu, ya. Bahkan Yohanes Pembaptis yang mendahului Tuhan Yesus juga mengalami tantangan itu. Bahkan dia harus mati dengan kepalanya dipenggal, begitu ya. Nah, dalam sejarah gereja, Bapak Ibu Saudara, kita bertemu dengan banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya, jemaat-jemaat Kristen yang mengalami tantangan yang tidak mudah di dalam kesaksian iman mereka, di dalam pemberitaan Injil yang mereka lakukan. Bukan hanya mereka dimasukkan ke dalam penjara, tapi banyak juga di antara orang-orang percaya yang memberi dirinya mengambil bagian di dalam pemberitaan Injil itu, yang bahkan harus membayarnya dengan nyawanya sendiri. Ya, nah, kalau kita melihat para misionaris yang pergi ke segala penjuru dunia untuk memberitakan Injil, ya banyak di antara mereka yang menjadi martir ketika mereka mendatangi satu suku yang belum percaya Tuhan, satu suku yang primitif, yang ganas, gitu ya. Ada di antara para misionaris itu yang harus mengorbankan dirinya, memberikan nyawanya untuk mati bagi suku yang diinjili. Tapi itu tidak menjadi masalah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan pelayanan, panggilan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, sekalipun nyawa menjadi taruhan, ya kita harus siap untuk menghadapi itu kalau itu adalah panggilan Tuhan bagi kita. Ya, dan tidak perlu takut karena kematian dari para syahid, ya, kematian dari para martir yang menyerahkan hidupnya untuk pemberitaan Injil itu tidak menjadi sia-sia. Karena di mana darah pelayan Tuhan itu tertumpah, maka di situ Injil Tuhan, ya, Injil Tuhan akan diteguhkan oleh Tuhan di sana dan akan membawa keselamatan bagi orang-orang yang tinggal di suku itu. Nah, maka ada satu bapak gereja yang bernama Tertullianus, ya, dia berkata begini, darah kaum martir itu adalah benih gereja, ya, darah kaum martir itu adalah benih gereja. Artinya apa? Ketika ada satu anak Tuhan ditumpahkan di situ, maka sesungguhnya kematiannya itu tidak menjadi sia-sia, tapi itu akan menjadi benih yang akan tumbuh, yang kemudian akan mendirikan gereja Tuhan di tempat itu. Nah, contoh saya ambil, Bapak Ibu Saudara, pelayanan misi, ya, pemberitaan misi di Sumatera Utara kepada orang-orang Batak, ya. Nah, sebelum muncul Nommensen, ya, yang kemudian disebut dengan sebagai rasul orang-orang Batak, begitu ya, Nommensen, Ludwig Nommensen, ya.
dari Jerman, seorang misionaris dari Jerman, ya, datang ke Tanah Batak. Nah, sebelum Nommensen, sebenarnya sudah ada beberapa misionaris yang lainnya yang sudah pernah datang ke Tanah Batak untuk memberitakan Injil di sana. Nah, lalu di antara mereka itu ada 2 orang yang bertemu dengan orang Batak yang pada waktu itu masih primitif, ya, yang masih kanibal, yang makan orang, begitu ya. Akhirnya apa? Kedua orang misionaris itu dari Amerika asalnya, namanya adalah Munson dan Liman, ya. Nama belakang mereka itu adalah Munson dan Liman. Kedua orang itu dibunuh oleh dari satu marga Batak yang ada di wilayah Spirok sana, dekat Spirok sana, ya. Dan akhirnya mereka mati. Dan di mana mereka? Bisa jadi mereka di dalam perut orang Batak pada waktu itu, ya. Nah, tapi ketika mereka menjadi martir di situ, ya, tidak lama kemudian datanglah Nommensen untuk memberitakan Injil di Tanah Batak. Memang tidak mudah. Awal Nommensen datang ke Tanah Batak itu tidak mudah. Ada tantangan yang tidak mudah yang dihadapi oleh Nommensen. Tapi Nommensen meneguhkan hati untuk kemudian tetap, ya, di dalam komitmennya untuk menjangkau suku Batak bagi Injil Tuhan. Maka kemudian dia pergi ke bukit yang ada di Tarutung sekarang ini, ya. Kalau sekarang itu namanya Salib Kasih. Kalau Bapak Ibu pernah ke Tarutung, ya, objek wisata rohani yang ada di sana, Salib Kasih. Nah, dia berdoa di atas bukit itu, ya, dengan di tengah-tengah deras hujan pada waktu itu katanya, hujan dengan situasi yang mendung, gelap, ya, dia berdoa. Dia membayangkan situasi yang gelap itu seperti kegelapan yang menyelimuti orang-orang Batak, ya. Tapi dia berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, pimpinan dari Tuhan. Dan akhirnya melalui Nommensen, orang Batak boleh mengenal Injil. Nah, ini satu hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, ya, yang Tuhan kerjakan di dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Dan saya pikir kita yang juga menerima tugas pelayanan menjadi pemberita firman, pemberita Injil, tidak sampai mengalami penderitaan atau tantangan yang berat seperti yang dialami oleh para pendahulu kita atau saudara-saudara seiman kita di tempat yang lain. Kita mungkin sebatas hanya ditolak oleh orang, gitu ya. Kita sudah beritakan Injil, kemudian dia menolak kita. Mungkin paling parah ya dimarah-marah aja, gitu ya, atau dimaki-maki seperti itu. Nah, tapi tidak sampai ada yang melukai kita atau kemudian melakukan nyawa kita. Tidak ada yang sampai seperti itu, ya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, karena itu bagian yang pertama ini, ya, mendorong lagi guling-guling, ya. Sorry Musa, boleh di-unmute Musa? Punya Musa? Oke, itu siap. Oke. Ya, sudah ya? Oke, sorry ya. Tadi karena ada suara masuk ya, jadi di-unmute ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, Saudara, dari hal ini kita ya kembali didorong, dimotivasi oleh Tuhan, ya digerakkan oleh Tuhan untuk kita tidak menjadi gentar dalam memberitakan Injil, gitu ya, memberitakan firman, mengajar satu dengan yang lainnya, saling mengajar, saling memberitakan kebenaran satu dengan yang lainnya. Baik kepada sesama saudara kita di dalam gereja, maupun kepada yang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Ini adalah satu hal yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya kita boleh dengan berani, seperti Paulus, ya, mengatakan, dengan berani kita mau mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, tidak menjadi tawar hati, tidak menjadi gentar, ya, kita tetap di dalam komitmen untuk memberitakan Injil. Karena di luar sana masih banyak orang yang belum percaya. Ya, di luar sana masih banyak orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu masih ingat firman Tuhan yang saya sampaikan pada minggu yang lalu di dalam ya memperingati Prapaskah, ya, mengingat akan penderitaan Tuhan Yesus yang diberitakan, yang diwartakan oleh Tuhan Yesus, saya katakan apa? Saya katakan mengajak kita semua jemaat sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, yang menerima keselamatan, ya,
yang Tuhan telah memberikan anugerahnya yang membuat kita tidak lagi berada di bawah penghukuman Allah. Nah, karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita juga memberitakan keselamatan yang sudah kita terima itu kepada orang-orang yang di luar sana, yang belum mengenal Tuhan. Supaya mereka juga boleh mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Mari dengan berani, dengan teguh hati. Ya. Nah, walaupun mungkin ada yang berkata, saya tidak berani. Nah, di sini ini jawabannya untuk kita. Ya, selama ini demokrat saya nggak berani. Nah, di sini firman Tuhan mendorong kita untuk apa? Menjadi orang yang berani memberitakan firman, berani menginjili, ya, berani membawa orang datang kepada Tuhan. Ini adalah panggilan, ya, panggilan Tuhan bagi kita sebagai hamba-hambanya, ya, sebagai pemberita firman. Yang kedua, motif yang kedua, ya, di dalam pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika, ya, Paulus menyatakan bahwa nasihat atau firman, ya, kebenaran yang disampaikan oleh Paulus, ya, kepada jemaat Tesalonika itu disampaikan bukanlah sesuatu yang menyesatkan atau kesesatan, ya, bukan dari kesesatan. Nah, menarik di sini Paulus menggunakan kata paraklesis, ya. Nasihat itu menggunakan kata paraklesis. Kalau kita ingat dalam Injil Yohanes, ketika Tuhan Yesus menjanjikan seorang penghibur yang lain, yaitu menggunakan kata parakletos, itu menunjuk kepada Roh Kudus, ya. Nah, di sini Paulus menggunakan kata paraklesis. Ini dari akar kata yang sama, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, ini menunjuk kepada nasihat, perkataan yang sumbernya bukan dari kita, ya. Ingat, nasihat yang dimasukkan di sini bicara tentang satu perkataan kebenaran yang sumbernya bukan dari kita, tapi dari mana? Dari Roh Kudus, parakletos, ya. Roh Sang Penghibur yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk mendampingi kita, menolong kita di dalam mengerjakan pekerjaan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, maka Paulus katakan, ya, mengkomparkan dua kata itu, ya, kata paraklesis dengan planes, ya, dua kata yang dibandingkan. Yang satu bicara tentang sesat, ya, kesesatan. Yang satu lagi bicara tentang nasihat yang baik, nasihat yang benar, nasihat yang bersumber dari Allah. Nah, seperti itu. Ya, ini menjadi satu penegasan yang Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika untuk menjawab fitnahan yang disampaikan oleh orang-orang kepadanya berkaitan dengan pelayanan dan pemberitaan firman yang disampaikan oleh Paulus pada jemaat di Tesalonika. Nah, kata planes, ya, atau kesesatan yang dipakai oleh Paulus dalam ayat ini itu bicara tentang keluar dari jalan kebenaran atau menunjuk kepada kesalahan atau sesuatu yang bersifat khayalan, gitu, ya, yang artinya tidak sesuai dengan logika, gitu, atau penipuan, ya, kebohongan, seperti itu. Nah, maka Paulus mengatakan bahwa motif dia di dalam memberitakan Injil itu bukan sesuatu yang berasal atau sesuatu yang menunjuk kepada planes atau kesesatan, bukan. Tetapi perkataannya itu adalah perkataan yang benar, perkataan yang menghidupkan, yang memberikan hidup kepada orang yang mendengarkannya, perkataan yang menuntun kepada Allah, ya, kepada Tuhan yang sejati, karena perkataan itu adalah perkataan yang bersumber dari Roh Kudus, yang memimpin Paulus, yang menuntun Paulus di dalam pemberitaan firman yang dia lakukan. Maka dia pakai kata paraklesis, ya, menunjuk kepada perkataan yang bersumber dari Roh Kudus, parakletos, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu di dalam kita memberitakan firman, ya, baik kami hamba Tuhan maupun juga kita semua sebagai orang-orang yang dipanggil untuk memberitakan firman. Mari kita menyampaikan firman itu dengan perkataan yang benar. Artinya, jangan sampai kita akhirnya memanipulasi kebenaran itu dengan menyampaikan dengan menggunakan kata-kata yang berlebihan, sehingga akhirnya justru bukan menyampaikan kebenaran, perkataan yang benar, tapi justru mengaburkan kebenaran Injil itu. Atau akhirnya orang mengatakan, oh itu bohong, orang melihat itu sebagai
sesuatu yang bersifat bohong, begitu. Nah, maka kata nasihat, ya, paraklesis yang tidak bersumber dari kesesatan itu, ya, yang Paulus masukkan itu adalah menunjuk kepada Injil Kristus yang menyelamatkan orang berdosa. Karena itu kalau ada yang bertanya, apa yang harus saya sampaikan kepada orang ketika saya memberitakan Injil? Nah, ini mungkin sesuatu hal yang menjadi kebingungan kita, yang akhirnya membuat kita tidak berani, ragu-ragu, takut untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Kenapa? Karena kita mungkin bingung berita apa yang mau disampaikan, ya, apa yang saya mau katakan kepada orang di dalam memberitakan Injil, memberitakan firman kepada mereka. Nah, ini dia perkataan yang dapat kita sampaikan, yang harus kita sampaikan kepada setiap orang yang kita beritakan Injil kepada mereka. Yaitu apa? Menunjuk kepada Injil Kristus yang menyelamatkan orang yang berdosa. Inilah perkataan kebenaran yang bersumber dari Roh Kudus, ya. Karena salah satu karya Roh Kudus yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes adalah menunjukkan membawa orang untuk dapat mengerti kebenaran, ya, menunjukkan kebenaran kepada kita. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Injil. Nah, Injil itu bicara tentang apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Injil itu bicara tentang 5 poin pokok. Yang pertama, bicara tentang kelahiran Kristus ke dalam dunia ini, atau bicara tentang inkarnasi Kristus ke dalam dunia ini. Yang kedua, itu bicara tentang apa? Bicara tentang kematian, ya, salib. Bicara tentang salib. Yang kedua itu bicara tentang karya Kristus ketika dia ada di dalam dunia ini, ya. Nah, lalu kemudian yang ketiga itu bicara tentang apa? Bicara tentang salib, penyaliban Tuhan, ya, pengorbanannya bagi kita, kematiannya untuk kita, ya. Lalu kemudian yang keempat bicara tentang apa? Yang keempat bicara tentang kebangkitannya, ya, kebangkitannya yang membawa kepada hidup. Nah, Yesus itu bangkit, dia mati betul, tapi dia bangkit pada hari ketiga. Kenapa dia bangkit? Karena dia Tuhan, mau tidak berkuasa atasnya. Nah, demikian juga dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun kita pasti mati, tetapi karena kita percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit, yang sudah mengalahkan kematian, maka kita juga akan dibangkitkan sesudah pada waktu kita meninggal, kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan untuk hidup selama-lamanya, hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Nah, yang kelima itu bicara tentang apa? Injil itu bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan kedatangannya yang kedua kali. Nah, ini dia berita yang dapat kita sampaikan, Bapak Ibu Saudara. Jadi, kalau kita bingung mau sampaikan apa? Apa yang bisa yang saya ajarkan kepada orang? Ya, ini 5 poin ini. Kelahirannya, karya-karyanya yang dia kerjakan, yang dia tunjukkan kepada manusia ketika dia hidup dalam dunia ini. Mujizat-mujizatnya, ya, pengajaran-pengajarannya. Kemudian yang ketiga, salib, kematiannya di kayu salib untuk menebus kita yang berdosa, supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Lalu kemudian kebangkitannya dan kenaikan ke sorga, dan kemudian kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, inilah perkataan kebenaran, ya, yang menjadi inti berita yang kita perlu sampaikan kepada orang-orang yang belum percaya, yang di luar sana. Atau yang perlu kita perkatakan di antara kita, yang perlu kita terus beritakan di antara kita, satu dengan yang lainnya, untuk menguatkan, saling meneguhkan, saling menghibur, ya, saling memberikan kekuatan satu dengan yang lainnya, perkataan-perkataan yang menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga kita dapat terus di dalam pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus sampai pada akhir hidup kita. Nah, ini dia motif yang kedua, yaitu menyampaikan perkataan yang benar, ya, menyampaikan perkataan yang benar, yaitu menyampaikan berita Injil, kabar baik itu kepada orang-orang yang di luar sana, yang belum percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, motif yang ketiga, Paulus menjawab
para pemfitnahnya dengan mengatakan bahwa pengajarannya atau nasihat yang dia berikan kepada jemaat Tesalonika itu bukanlah perkataan yang berasal dari ketidakmurnian. Ya, dengan kata lain dia mau mengatakan bahwa perkataannya itu adalah perkataan yang murni, yang sejati. Ya, kata murni di situ menunjuk kepada sejati, ya, kesejatian, sesuatu yang tidak ada tandingan yang dapat menandingi kebenaran dan kemurnian dari apa yang disampaikan itu, ya, yang sudah teruji, yang tahan uji, ya, yang tidak dapat menjadi rusak atau menjadi berkurang karena apapun juga, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kata ketidakmurnian itu, ya, kata akatarsias, ya, akatarsias itu, ya, menunjuk kepada kenajisan, penolakan, kebenaran, amoralitas, kekejaman. Nah, maka artinya apa? Ini menunjuk kepada apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 23:27, ya. Menunjuk kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang Tuhan Yesus sebut sebagai orang-orang munafik. Nah, Tuhan Yesus katakan mereka seperti apa? Kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Nah, di sini Paulus, ya, sedang menunjukkan bahwa perkataannya itu adalah perkataan yang benar, perkataan yang murni. Baik itu berkaitan dengan hidupnya sendiri sebagai yang memberitakan firman, maupun juga menyangkut berita yang dia sampaikan, yang menunjukkan satu moralitas yang benar, kebenaran yang tidak dapat disangkali, ya, sesuatu yang akan membawa manusia keluar dari kenajisannya, ya, keberdosaannya. Itu yang Paulus mau katakan. Nah, dari kata ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar bahwa sebagai pemberita firman Tuhan, yang penting untuk kita perhatikan di sini adalah keseimbangan antara hidup kita sebagai yang memberitakan firman dengan berita firman yang kita sampaikan. Artinya jangan sampai kita yang memberitakan firman hidupnya itu tidak benar, ya, hidupnya itu tidak tertib. Kehidupan kita itu tidak menjadi berkat bagi orang, ya. Nah, kenapa? Karena kehidupan yang seperti itu akan menjadi sesuatu yang akan menghilangkan, ya, akhirnya bukan menghilangkan dalam pengertian akhirnya kebenaran itu tidak ada lagi, bukan. Akhirnya maksud yang saya masukkan di sini adalah itu akan membuat kebenaran yang kita sampaikan itu tidak menjadi satu kebenaran yang realistis. Kenapa? Karena orang akan melihat dan berkata, hidup kamu seperti itu, tapi yang kamu katakan itu beda dengan hidup kamu. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, Paulus ingin mengatakan kepada para penghujatnya, pada yang memfitnahnya, bahwa hidupku dengan apa yang aku beritakan itu adalah sesuatu yang sama, tidak bertentangan, tidak berbeda. Kalau Paulus katakan A, maka hidupnya adalah A. Kalau dia beritakan B, maka hidupnya adalah B. Ya, artinya antara perkataan, ya, dengan perbuatan itu sama. Ini yang penting, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Maka Paulus katakan hidupnya itu adalah perkataannya itu adalah perkataan yang murni. Kenapa murni? Karena apa yang dia katakan itu juga yang dia lakukan, ya, yang dia contohkan kepada jemaat yang di Tesalonika. Nah, kenapa seringkali Injil atau berita firman yang kita sampaikan itu ditolak? Bukan karena firman itu tidak berkuasa, bukan karena firman itu tidak murni, tapi yang menjadi masalah adalah kita, ya, diri kita sebagai pemberita firman yang hidupnya tidak murni, yang hidupnya tidak benar, yang seringkali menjadi batu sandungan, sehingga itu akhirnya membuat firman itu tidak dapat sampai kepada orang yang mendengarkan pemberitaan firman yang kita ajarkan kepada mereka. Nah, maka Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, motif yang ketiga bagi kita, menyampaikan firman itu dengan murni, dengan tujuan yang murni, ya, yang ditunjukkan dengan hidup kita yang murni, dengan pemberitaan firman, ya, dengan firman Tuhan yang murni yang kita sampaikan pada orang. Lalu kemudian yang terakhir, ya, kata tipu daya atau licik, ya. Di sini Paulus menggunakan kata dolo, ya. Nah, kata dolo itu artinya tipu daya,
ya, atau licik. Nah, ini menunjuk kepada Paulus ya, yang dia katakan kepada jemaat di Korintus dalam surat 2 Korintus 12 ayat 16 ya, menyangkut masalah tuduhan-tuduhan yang dialamatkan oleh orang-orang yang sama yang tidak suka dengan pelayanan Paulus yang ada di jemaat Korintus. Kalau yang kita bahas kan jemaat Tesalonika, ya kan? Ternyata di jemaat Korintus juga ketika Paulus melayani di sana juga dia bertemu dengan golongan orang ini, kelompok orang yang menyampaikan hal-hal yang tidak benar tentang Paulus, gitu ya. Nah, maka Paulus kepada jemaat di Korintus juga menyampaikan satu pembelaan kepada mereka dengan mengatakan, baiklah, aku sendiri tidak merupakan satu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi orang-orang itu menuduh Paulus mengambil keuntungan, ya, mengambil keuntungan bagi diri sendiri untuk dirinya, ya, untuk menyenangkan dirinya sendiri dari jemaat yang ada di Korintus. Nah, hal yang sama juga dituduhkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Paulus, ya, yang melayani di jemaat Tesalonika. Nah, maka Paulus katakan, aku tidak melayani dengan tipu daya. Artinya Paulus dalam hatinya, di dalam pelayanan yang dia lakukan, dia tidak mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Ya, dia tidak mengalamatkan pemberitaan firman itu terfokus kepada dirinya sendiri. Dia tidak lakukan itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi dia melakukan itu dengan motivasi yang benar, ya, dengan hati yang tulus, yaitu membawa orang kepada kebenaran Allah dan hidup di dalam kebenaran itu. Nah, jauh dari pementingan diri sendiri atau untuk mencari kepentingan bagi dirinya sendiri. Nah, karena itu di dalam ayat 5 dan 6 dari pasal 2 tadi, Paulus katakan apa? Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Paulus menegaskan kepada orang-orang yang memfitnahnya dengan mengatakan kami melayani dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus, tidak pernah untuk diri kami sendiri, tidak pernah mencari pujian bagi diri kami sendiri, atau mencari keuntungan bagi diri sendiri. Walaupun sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang merupakan haknya sebagai seorang rasul, sebagai seorang pelayan Tuhan. Tapi Paulus tidak mempergunakan itu semua atau mengarahkan pelayanan itu, pemberitaan firman yang dilakukan kepada dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada dua cobaan yang biasanya muncul dalam bagi seorang pemberita firman. Ya, ada dua cobaan yang pemberita firman. Yaitu yang pertama, kecenderungan untuk menyenangkan hati orang dengan berita yang disampaikan. Artinya berita yang disampaikan itu tidak lagi murni, tapi tujuannya hanya untuk menyenangkan hati orang, supaya orang jangan tersinggung. Maka kemudian ada hal-hal dari firman Tuhan yang akhirnya tidak disampaikan karena takut menyinggung orang yang mendengarkannya. Nah, ini sesuatu hal yang menjadi cobaan. Dan Paulus katakan dalam ayat 6, kami tidak melakukan itu. Kami menyampaikan itu, kebenaran itu secara mutlak, yang merupakan sesuatu yang harus disampaikan, itu yang kami sampaikan kepada jemaat Tesalonika. Kami tidak memanipulasi firman Tuhan untuk menyenangkan sebagian orang atau untuk menjatuhkan sebagian orang, tapi semata-mata karena menyampaikan kebenaran. Nah, jadi ini menjadi menjadi pembelajaran bagi kita, ya, yang menjadi pemberita firman, supaya jangan sampai akhirnya kita menahan kebenaran itu atau tidak menyatakan kebenaran itu. Kita belajar dari Tuhan Yesus yang menyampaikan firman itu apa adanya. Ketika dia berhadapan dengan orang-orang Farisi, para imam-imam kepala yang hidup di dalam kemunafikan, Tuhan Yesus dengan tegas mengecam mereka, ya, menegur mereka, walaupun mereka tidak senang, ya, dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tidak menjadi masalah, karena itu adalah kebenaran yang harus disampaikan. Sama dengan Yohanes Pembaptis juga begitu. Kalau kita baca, ya, tentang apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, bahkan lebih parah lagi, Yohanes Pembaptis menyebut
orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu dengan sebutan apa? Ular beludak, keturunan ular beludak. Wah, itu satu perkataan yang kasar sebenarnya. Tapi itu ya tentu memang kita jangan juga akhirnya melakukan seperti itu juga, menyampaikan dengan kata-kata yang kasar, bukan. Tapi artinya di sini bahwa kita perlu menunjukkan kebenaran itu sebagai kebenaran, tidak mengurangi atau mengkompromikan kebenaran, berita yang harus kita sampaikan. Ya. Dan memang ya seringkali ketika kebenaran itu disampaikan membuat orang bisa tersinggung. Tak apa-apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau itu adalah untuk menunjukkan kesalahannya, menunjukkan hidupnya yang tidak tertib, itu harus disampaikan. Tapi juga dengan perkataan yang lemah lembut, ya, yang penuh kasih untuk menuntun orang kepada supaya dia boleh kembali kepada hidup yang benar, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, cobaan yang kedua bagi pemberita firman itu apa? Menjadikan dirinya sebagai pusat dari pemberitaan firman. Ini bahaya, ya. Karena secara sadar atau tidak sadar, orang-orang yang mendengarkan pemberitaan firman yang disampaikan akan digiring untuk akhirnya mengidolakan sang pemberita. Nah, ini hati-hati, ya. Kami sebagai hamba Tuhan juga berhati-hati dengan hal ini. Kenapa? Karena hal seperti ini bisa menjadi cobaan yang akhirnya, ya, tanpa disadari, akhirnya mengalihkan, ya, pemberitaan firman itu dari kemuliaan Allah kepada kemuliaan bagi diri sendiri, ya. Nah, ini sesuatu hal yang harus diperhatikan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita juga sebagai yang mendengar firman atau yang mungkin belajar dari seorang hamba Tuhan atau seorang yang mungkin punya pelayanan yang baik di dalam gereja, kita perlu berhati-hati. Jangan sampai akhirnya kita menempatkan si hamba Tuhan itu atau orang tersebut dalam posisi akhirnya dia mengambil tempat kemuliaan Tuhan bagi dirinya, ya. Karena kecenderungan ini bisa terjadi, ya. Di dalam gereja praktek seperti ini sangat bisa terjadi, ya, sangat bisa terjadi. Karena ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang akhirnya diidolakan sedemikian rupa sampai akhirnya mengalihkan fokus dari Tuhan kepada hamba Tuhan tersebut. Karena ada kecenderungan di beberapa gereja, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, dari jemaat-jemaat biasanya. Ketika hamba Tuhan A yang khotbah, wah, gereja penuh, gitu ya. Tapi ketika hamba Tuhan B yang khotbah, sedikit yang datang ke gereja. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ada kecenderungan akhirnya untuk seolah-olah akhirnya hamba Tuhan ini yang utama, ya, yang lebih daripada yang lainnya. Kita perlu berhati-hati dengan kecenderungan yang seperti ini, ya. Karena di situ tanpa kita sadari kita sedang menjerumuskan sang hamba Tuhan, ya. Kita bukan sedang menempatkan dia dalam hal yang baik, tapi kita sedang menjerumuskan dia sehingga akhirnya membuat dia berdosa kepada Tuhan. Nah, harapan juga kita di GAK tidak ada yang seperti itu, ya. Hamba Tuhan atau siapapun kita hargai semuanya sama, ya. Kita hargai semuanya dengan penghargaan yang sama. Jangan sampai kita memberikan penghargaan kepada si A lebih tinggi daripada yang lain. Tidak boleh. Kita harus sama, karena kita semua adalah sama saudara di dalam Tuhan. Tidak ada perbedaan di antara kita. Karena kita semua adalah murid-murid Kristus yang sama-sama belajar dan sama-sama diperlengkapi untuk hidup kita, ya, untuk hidup iman dan percaya kita di dalam Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati dengan dua hal ini, ya, menjadi cobaan bagi kita dalam memberitakan firman. Nah, maka dikatakan begini, sebaliknya, ya, sorry, saya tutup dulu ya, sorry ada kendala sedikit. Ya, sebaliknya, aduh kok ini tidak mau bilang ya. Saya tidak baik. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Ini firman yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita, supaya akhirnya kita memiliki motivasi yang benar di dalam kita memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan firman. Ya, baik
kami sebagai hamba Tuhan maupun juga kita semua, jemaat Tuhan, yang mengambil bagian di dalam pelayanan pemberitaan Injil itu. Tidak mengambil kemuliaan Tuhan, atau menggantikan kemuliaan Tuhan itu dengan kemuliaan bagi diri sendiri. Atau hanya untuk menyukakan orang, kita menyampaikan firman tertentu, dan tidak berani menegur orang yang berdosa. Ini juga adalah satu kekeliruan yang harus kita hilangkan dari dalam diri kita. Nah, 3 hal yang sebagai kesimpulan bagi kita. Mari setiap kita menyadari bahwa Allah telah memanggil dan mempercayakan tugas pelayanan kepada kita. Pelayanan apa? Pelayanan pemberitaan firman, pemberitaan Injil. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara ambil waktu, ambil kesempatan, beri diri kita ya untuk dapat memberitakan firman, memberitakan Injil. Ya, dimanapun kita berada, ada kesempatan datang kepada orang, beritakan Injil, kabar baik itu, ya, bawa orang datang kepada Tuhan. Yang kedua, mari beritakan Injil bukan untuk mendapat pujian atau mencari keuntungan, melainkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Inilah tujuan pelayanan kita. Lalu yang ketiga, mari memberitakan Injil, melayani dan mengajar dengan penuh kasih dan keramahan, serta rela berbagi hidup dengan sesama kita. Ya, sebagai pemberita Injil tidak cukup hanya menyampaikan berita, kabar baik, tapi kita juga belajar untuk berbagi hidup dengan orang-orang yang mendengarkan berita firman dari kita. Artinya hidup juga perlu dibagi dengan mereka, bukan cuma kata-kata, tapi hidup juga kita perlu share, kita perlu bagi dengan sesama kita. Ya, ini yang saya sampaikan bagi kita pada malam hari ini. Oke, silakan Bapak Ibu Saudara ada yang mau meresponi, yang mau bertanya, atau mungkin yang mau menambahkan, silakan. Ini Musa mau tanya ini Musa. Terkadang kita memberitakan Injil, ada satu kendala umpamanya yang pernah saya alami. Dalam Alkitab Injil kita pernah lihat umpamanya di Matius 6 ayat 3, tetapi jika engkau memberi sedekah jangan dikatakan Tuhan, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Nah, satu lagi Keluaran 20:12 itu, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang ditanam di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, ini kadang-kadang kita beritakan Injil ini kepada orang yang bukan Kristen, yang belum percaya Tuhan. Mereka sering berkata ini perkataan ini sudah ada. Itu dari dulu tuh Konghucu pernah berkata begitu, 500 tahun sebelum Masehi itu sudah mengenal Konghucu, sudah pernah berkata ini. Kamu berarti Injil Alkitab kamu itu mencontoh daripada kami. Bagaimana kita menjawab sebaliknya itu Musa? Nah, kalau mereka bilang gitu, ya kan mereka soroti dari sisi kronologisnya, Pak. Oke, kita jawab aja ke mereka. Kamu bilang Konghucu lebih dulu, gitu ya. Kamu tahu nggak, Musa itu hidup tahun berapa? Ya. 10 hukum itu diberikan kepada orang Israel tahun berapa? Jauh. Ya, 1000 tahun sebelum Konghucu muncul, bilang. Nah, kalau mereka nggak ngomong gitu, jadi seperti itu. Nah, hanya ketika Tuhan Yesus mengutip perkataan yang ada di dalam Perjanjian Lama, ya itu adalah sesuatu hal yang wajar, kan? Nah, berarti apa? Tuhan Yesus mengutip dari sumber yang lebih tua umurnya, seperti itu. Nah, jadi memang kadang orang cenderung ya ada yang mencoba untuk menyampaikan atau menyudutkan atau mencari kelemahan-kelemahan kita begitu ya. Tapi tidak apa-apa. Kita yang belajar, yang mengerti, kita bisa sampaikan kepada mereka, menunjukkan kalau dari perkataan yang kita omong tadi berarti dia tidak mengerti sejarah. Dia tidak menguasai kronologi sejarah yang terjadi di dalam dunia seperti itu, Pak. Ya. Jadi kalau mereka tanya itu berarti Alkitab kamu itu mencontoh daripada perkataan-perkataan orang lama seperti Konghucu dan lain-lain itu. Berarti itu dia tulis orang untuk menjadi Alkitab. Jadi ditulis orang untuk mencontoh yang lain-lain itu musuh. Benar nggak musuh? Itu salah berarti, Pak. Kenapa? Karena kalau dia bilang Konghucu yang bilang dulu, Musa lebih dulu katakan itu. Musa itu hidup sekitar tahun berapa ya saya? Musa itu sekitar tahun 1500-an sebelum Masehi, kurang lebih. Nah, artinya Konghucu baru 500 sebelum Masehi, kan? Iya, betul. Artinya 1000-an tahun jaraknya, Pak.
Nah, artinya lebih tua Musa. Jauh lebih tua Musa, ribuan tahun jaraknya, 1000 tahun begitu ya. Nah, saya juga pernah ditanya begini sama orang, Pak. Jadi saya pernah ditanya sama orang, punya berusaha untuk mencari kelemahan kita. Tapi yang dia singgung itu bukan masalah doktrin, tapi masalah sejarah. Nah, saya bilang, kamu udah ngerti nih, saya ini dosen sejarah. Saya tahu sejarah-sejarah ini. Saya jawab dia dari sisi sejarah. Saya bilang begitu. Nah, jadi suatu ketika, apa ya, dia pada waktu itu, kalau saya tidak salah itu, dia pernah ngomong tentang ini. Injil itu sudah dipalsukan, dia bilang begitu. Karena yang benar itu bukan Injil yang ada di dalam Alkitab sekarang, bukan yang 4 Injil itu, tapi yang benar itu adalah Injil Barnabas, dia bilang. Itu Injil yang sah. Nah, saya yang ngerti, ya, baik dari sisi isi dari Injil Barnabas maupun juga tahun penulisannya, saya bilang sama dia, oh, kamu tuh tidak ngerti ya, mana yang lebih tua? Nah, saya kasih pembandingan untuk dia, orang yang lebih tua dengan orang yang masih muda. Nah, kemudian saya bilang sama dia, Injil itu ditulis, kalau itu Injil Markus itu ditulis sekitar tahun 60, ya, karena yang paling awal itu adalah surat 1 Tesalonika. Nah, yang Injil Markus ditulis sekitar tahun 60. Injil Barnabas ditulis tahun berapa? Injil Barnabas itu diperkirakan ditulis sekitar tahun, ada yang mengatakan itu tahun 600, ada yang mengatakan tahun 1000-an. Artinya mana yang lebih dulu? Jarak waktu sudah sangat jauh sekali. Jadi mana yang benar? Nah, saya yang mungkin ya untuk Bapak Ibu yang tidak memahami sejarah, ya, sejarah gereja itu mungkin agak susah. Nah, tapi karena dia mengajukan pertanyaan berkaitan dengan apa yang saya pahami, sangat mudah bagi saya untuk membantah dia, menunjukkan kebenaran kepada dia, begitu Pak. Nah, memang inilah sebenarnya di sini kita ditantang untuk belajar, Bapak Ibu ya. Saudara ditantang untuk belajar. Karena itu menunjukkan memang ya mau tidak mau kita harus mengakui bahwa pengetahuan kita masih terbatas. Dan kita harus banyak belajar supaya kita dapat mengerti banyak hal, mengerti banyak kebenaran yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita, baik melalui Alkitab firman Tuhan maupun juga melalui bidang-bidang ilmu teologi yang lainnya. Ini satu hal yang sangat baik untuk kita bisa belajar, ya. Nah, ya, jadi seperti ini ajaran Alkitab itu banyak bersamaan dengan apa yang diberkatakan oleh Konghucu itu, Mus. Seperti jika engkau memberi tangan kananmu, jangan tahu tangan kirimu. Itu orang-orang lama itu sudah paham itu ya. Nah, itu orang tuamu. Dikutip dari Perjanjian Lama, Pak. Oh. Tuhan Yesus mengatakan itu sebenarnya kutipan dari Perjanjian Lama. Seperti itu. Musa ada kasih masukan, dia ditulis tahun 1600. Injil Barnabas, ya. Injil Barnabas. Nah, itu. Jadi saya ngerti, saya bisa jawab orang itu. Gitu. Nah, dia mencoba untuk menyudutkan dari sisi kronologi sejarah. Nah, saya yang tahu ya saya bisa jelaskan. Hanya mungkin Bapak Ibu kalau bertemu dengan pertanyaan seperti itu mungkin agak bingung ya. Dan akhirnya bisa ini juga ragu gitu ya. Benar nggak ya? Gitu. Jadi berarti Pak Andreas berarti yang Konghucu dong yang mengutip dari Alkitab dari sisi tahun kan sudah Alkitab lebih duluan lebih jauh. Iya. Dari Konghucunya yang ambil konsep Alkitab gitu, malah kebalik itu. Iya. Benar semua ya. Pak, gini Pak, dari sejarah gereja sebelum Konghucu ada, kekristenan sudah masuk ke Tiongkok. Ya. Konghucu itu tahun 500 sebelum Masehi ya. Iya, betul ya. Bukan. Saya salah. Jadi sebelum kekristenan yang ada sekarang ini sebenarnya sudah sejak tahun 300-an itu sudah ada Injil masuk ke Tiongkok, Pak. Nah, itu dari golongan Nestorian namanya, ya, ke Tiongkok sana. Golongan Nestorian namanya, itu gereja yang ada di timur, ya. Kalau kita Indonesia sebenarnya yang sekarang ini gereja dari barat, ya kan? Nah, sebenarnya Indonesia sendiri yang pertama masuk itu, yang lebih dulu masuk itu bukan Islam, tapi Kristen di Indonesia. Karena yang masuk pertama itu adalah Kristen sekitar tahun 745. Tahun 700-an, abad ke-8. Ya, itu dibawa dari ada golongan Nestorian, namanya gereja Nestorian.
datang ke Sumatera, ke dekat Sibolga sana, kota Sibolga di Sumatera Utara, dan mendirikan gereja di situ. Nah, itu sebelum Islam masuk. Itu pada masa kerajaan Sriwijaya. Jadi, kalau kita belajar itu lebih enak gitu ya, lebih bisa mengerti. Gitu. Ya, memang kadang-kadang sulit mereka berpercaya. Ya. Ini Pak, saya mau kasih tahu, mau ngomong ya. Itu kalau kita nginjili mereka ngomong, oh kami orang orang Buddha sudah ada juga disuruh percaya sama Tuhan Yesus katanya. Sudah ada juga katanya. Iya. Kalau jadi, itu kalau ngomong apa lagi? Kalau kamu sudah disuruh percaya, percayalah. Nggak percaya, bilang gitu, Bu. Saya bilang, Buddha sendiri sudah kita percaya Tuhan. Ya sudah percayalah, bilang. Ini aku beritakan sama kamu, terimalah. Jadi Kristen lah, bilang gitu, kan. Dia ngomong, sudah diajarin kok, katanya. Sudah ada diceritakan tentang Tuhan Yesus, kata dia. Ya, nah tantang kita untuk masuk untuk percaya gitu. Ya, emang kalau kita memberitakan Injil itu memang tidak selalu langsung diterima, Bapak Ibu ya. Ada waktu memang pernikahan kita itu ditolak. Tapi bagaimanapun juga, ya kita didorong untuk tetap berani, ya tidak patah semangat, tidak mundur. Walaupun kita ditolak, tidak apa-apa. Ya, Tuhan Yesus saja ditolak, apalagi kita, ya kan? Kita juga bisa ditolak. Tuhan Yesus saja mereka tolak, ya kan? Paulus saja yang hebat itu juga pernah ditolak, gitu kan? Kita juga ya ketika kita memberitakan firman, memberitakan Injil tidak selalu ada yang menerima, gitu kan? Ada juga yang menolak, itu pasti. Gitu. Tapi entah menerima atau menolak, intinya adalah kita tetap harus memberitakan firman, memberitakan Injil. Ya, karena memang kita terus Pak ya. Ya, maju terus, Pak. Jangan mundur, jangan menyerah, jangan takut juga gitu ya. Iya. Oke. Ya, makasih Musa ya. Belum dipenjarakan ya, masih. Oke. Ya. Akhirnya kita mundur karena tantangan-tantangan yang terjadi atau penolakan yang kita alami dalam memberitakan Injil. Iya. Oke, Musa, siap Musa ya. Oke, ada lagi Pak Ibu yang lain, silakan. Tidak ada lagi? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Lucy. Silakan. Ya, makasih Musa untuk penyampaian firman Tuhan hari ini. Kita bersyukur ya, boleh lagi sama-sama belajar tentang pemberitaan firman. Saya juga boleh tantang kita semua yang ikut pada malam hari ini, seperti yang Musa tadi katakan, biarlah kita boleh memberi waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan yang sudah boleh disampaikan malam hari ini, supaya kita juga dimampukan oleh Tuhan ya untuk melakukan apa yang sudah disampaikan hari ini. Baiklah, sebelum menutup PA kita pada malam hari ini, saya mau ajak kita untuk berdoa bersama-sama. 1 menit ya, kita mengambil waktu sejenak untuk boleh meresponi firman Tuhan pada malam hari ini. Dan nanti saya mau minta kesediaan contoh Hayami untuk boleh mendoakan kita sekaligus menutup dalam PA pada malam hari ini. Doakan untuk vaksin ya yang terus digalangkan oleh pemerintah kita, dan kita semua boleh diberikan kesehatan oleh Tuhan. Juga menutup PA kita pada malam hari ini. Saya memberi kita semua waktu 1 menit, kemudian akan ditutup oleh contoh Hayami. Minta doakan untuk kesehatan perut saya juga ya, Lucy. Contoh Hayami ya. Ada dari Bapak Ibu Saudara yang hadir pada malam hari ini yang mau didoakan untuk kesehatannya. Pak Sulaiman ya, ini ya. Ya, boleh. Untuk Bapak ya, Pak Sulaiman, untuk Pak Andreas. Lalu bagi saudara-saudara kita yang sakit, yang kita tahu, kita boleh berdoa juga. Ya. Saya memberi waktu 1 menit dari sekarang untuk kita berdoa secara pribadi, kemudian akan ditutup oleh contoh Hayami.
Bisa. Boleh ditutup oleh contoh Hayami. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Terima kasih untuk Muste yang boleh terus membekali kami, yang boleh terus memperdalam pengetahuan kami tentang firman-Mu ya Tuhan, yang boleh memberkati kami. Dan kami rindu, kami sebagai jemaat Tuhan yang menjadi pendengar, biarlah tidak cukup jadi pendengar saja, tapi kami ketika boleh mengerti, memahami firman-Mu, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap harinya ya Tuhan. Tuhan tolong semua jemaat-Mu. Kami bersyukur untuk setiap kami yang boleh terus setia mengikuti PA ini setiap hari Sabtu. Dan kerinduan kami, doa kami, biarlah semakin banyak jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang antusias, yang boleh memberikan waktu dan hati untuk memperdalam pengetahuan tentang firman-Mu juga ya Tuhan. Sehingga kami semua boleh bertumbuh bersama-sama dan pengenalan akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih dan kami akan beristirahat lagi malam hari ini. Mari Tuhan menolong memberkati kami, memberikan kami istirahat yang tenang, menjauhkan dari segala hal-hal buruk, dari segala mimpi-mimpi buruk, dari segala niat-niat jahat orang yang dari luar yang akan mengganggu kenyamanan kami dalam beristirahat. Dan kami sungguh rindu pengawasan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Selamat malam Amin. Bapak Ibu Selamat malam. Saudara. Tuhan berkati ya. Terima kasih ya contoh Hayami, makasih. Bu Sudani, terima kasih Bu ya. Ya Pak ya. Sampai Semua juga ketemu ya. besok ibadah raya jam 10 di link yang sudah dibagikan. Ya, semua makasih. Makasih, makasih. Kak Musa, salam sama Bapak Musa. Ya. Contoh Yohanes. Contoh Yohanes juga terima kasih contoh Yohanes. Pak Hendra.